ibadatan khairul laka min ibadati alfi rahmatin. Kau duduk dengarkan seorang kiai dari mana saja, mendengarkan apa yang diterangkan akan disampaikan, dan kita dengarkan, tidak pegang kitab, tidak pegang buku, tidak pegang kolam, maka lebih baik kata Nabi punya pahala sama dengan ibadah yaitu sholat 1000 rakaat. Pada malam ini mari kita sama-sama akan membuka kelanjutan tentang ma'rifat kepada Allah, tentang sifat-sifat Allah. Nanti saya terangkan akan dibuka kitab Syahrul Tauhid di depan saya, kitabnya, dan ini tidak bisa kita sembarangan dan tidak bisa kita mempelajari kalau tidak matang tentang sifat-sifat Allah yang wajib dan mustahilnya. Maka malam ini masih diteruskan tentang sifat-sifat Allah nanti yang bakal saya sampaikan. Kemudian dengarkan bersama-sama dalam kitab Syahrul Tauhid di dalam pembukaan kita sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Waridatu salah satu aksamin intiqadatin wa af'alun wa aqwalun wa kullu qismin yatasahhabu suhban katsiratan. Famanil ula sabtu billahi wa bil rasuli awil qur'an awil yaumil akhir wal jannah awin nar wassawab wal iqam wa na'u dzalika imma huwa yujma'u alaihi au iqaratun faqad sifati min sifatillahi ta'ala lawajibati lahu ijma'an al-ilmi au nasitu lahu sifatu yujibu taqdiruhu adha ijma'an min duni waridati mimma la yahaqqu alaihi kal-zina wal-liwan wal-adlu wal-syurfati wal-adbi au harfu halal kadzalik kal-bai' wa nikah au nawajuhu mujmamun alaihi kadzalika salawati wa hamsi wa sayyidatu minha wa zakat wa siyam. Nanti saya terjemahkan arti kitab yang dibaca tadi. Ini gak sembarangan baca kitab. Mondoknya itu harus baca kitab 15 tahun Pak. Gak gampang itu baca kitab, kudu gak gampang ya. Mesti kitab sorot, kitab nahu, kitab jurumiyah, kitab mantek, bayan alfiyah, baru kita bisa menerjemahkan Al-Quran tanpa arti. Ya. Dan daripada itu banyak pengarang-pengarang Al-Quran yang kesasar. Perterjemahan banyak diperbaiki karena apa? Kurang teliti. Karena hukum nahu mantek bayannya kurang begitu tepat atau kurang begitu matang ya tentang masalah menerjemahkan kitab tersebut. Pada malam ini mari sama-sama sebelum kita menjelaskan tentang sifat ridatu. Apa ridatu itu? Termasuk orang yang murtad. Sifat-sifat orang yang murtad nanti bakal diterangkan. Sebagian sudah saya terangkan. Tidak bisa kita menjelajah tentang kitab sifat murtad tadi kalau belum matang sifat-sifat Allah yang wujud dan pengamalannya. Ini sudah saya terangkan. Sifat Allah yang wujud dan mustahilnya dari wujud sampai mutakalim beserta pengamalannya tiap-tiap sifat. Tolong perhatikan. Tiap-tiap sifat ada pengamalannya. Kalau Islam sudah bisa mengamalkan tiap sifat, tahu dalil dan pengamalannya, insya Allah nama Islam yang sejati, Islam yang tahu tentang makrifat kepada Allah, Islam yang tahu tentang setiap kerusakan dirinya. Jangan sampai Islam tapi kita sudah rusak. Karena apa? Karena ada 3 inti kodatul wa amalu amwalu. Sebelum saya bahas yang 3 perkara tadi, harus kita matang dulu dari 1 sampai 20, dari wujud sampai mutakalimun sudah diterangkan sebahagian. Tapi saya ulang lagi, takut Bapak barangkali lupa. Ya.
Jangan dulu diajarkan orang tua kita tentang sifat-sifat Allah wujud sampai mutakalimun. Sekarang kita kembali ke karena kita akan menjelajahi kitab yang akan datang. Kitab Surat At-Taubah di depan saya ini yang akan membahas tentang masalah hukum. Tidak bisa main-main. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sifat wujud firman yang kemarin sudah terangkan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Sebangsa kalimat itu namanya penghamalan sifat wujud. Mari kita tegakkan dan kita amalkan agar kita jangan kemasukan sifat-sifat yang merusak dalam keislaman kita. Yang kedua yang sudah diajarkan firman Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya kitab tersebut wal awal wal akhir. Allah yang tidak ada permulaan. Seluruh dalam dunia ada permulaan. Langit bumi ada permulaan, manusia ada permulaan, di Mesir pun laut ada permulaan. Allah tidak ada permulaan. Kun jadi baik maka jadikan. Dalilnya adalah sifat kitab tadi mengizinkan bahwa kita bersyukur kepada Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umat yang beragama Islam. Kita beruntung sekalipun susah, ya, sekalipun keadaannya payah kehidupan sekarang ini, tapi beruntung sekali. Sekalipun kita banyak daripada ialah kekayaan, kemudian banyak dengan harta kita, tapi terlepas dari Islam, subhanallah, ini orang yang paling rugi. Maka alhamdulillah dengan sifat kita mengajarkan kita mengetikarkan bahwa kita harus syukur kepada Allah, diberikan nikmatul iman dan nikmatul Islam, dan kita memuji kepada Allah sering. Nih, ingatkan, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa bihima. Masih kedua, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa bihima. Itu orang yang mensyukuri nikmat Allah berikan kepada kita, 2 nikmat iman dan Islam, wa kafa bihima, cukup kedua nikmat tersebut menjadi sabab masuk ke dalam surga, selamat dari siksa api neraka jahanam. Tanpa 2 nikmat tidak akan masuk surga, dan mencium surga pun haram besok pada hari kiamat. Memuji ala nikmatil iman wal Islam wa kafa bihima. Itu pengamalan. Yang ketiga sifat baqa'un. Saya minum dulu ya. Artinya baqa yang kekal, tidak rusak. Kita rusak, bumi rusak, malaikat rusak, langit rusak, lautan rusak, makhluk rusak, gunung rusak, seluruh rusak. Yang tidak rusak Allah bakal. Dengan sifat baqa firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim menyampaikan, yaitu dalilnya wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal. Zat Allah yang punya kebesaran dan kemuliaan patut mukmin dengan sifat Allah tersebut. Banyak-banyak kita semuanya beristighfar. Pengamalan sifat Allah banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah paling tidak. Sekarang kan kita istighfar cuma 3 kali, ya. Maghrib, kadang-kadang maghrib doa, subuh, isya. Coba kita biasakan istighfar, amalkan 100 kali bentar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itu 100 kali. Kata Nabi, siapa orang yang amalkan istighfar 100 kali, akan diudahkan kehidupannya
dan seluruh dosa kesalahannya dikebirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat tersebut, sifat bapa kepada Allah, banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan. Astagfirullahaladzim. Itu sifat istighfar tanda yang sangat luar biasa. Astagfirullahaladzim. Kita astagfirullahaladzim. Itu bicara astagfirullahaladzim. Itu insya Allah orang yang mengamalkan istighfar, segala kehidupannya tidak akan dimasuki oleh Allah. Khawla bahlil hawadis. Dengan dalilnya dari persalahan berbeda Allah dengan kita, berbeda dengan kita, berbeda dengan malaikat, berbeda dengan nabi, berbeda dengan makhluk. Nanti kita baru melihat apa? Nanti pada hari kiamat. Pengalaman pengembaraan sifat mukhalaf lil hawadisi. Banyak kita membaca tasbih, artinya mensucikan nama Allah. Allah. Kalau gitu kan biasa sholat 33. Ya, kalau ada waktu di rumah tengah malam 100 mulai, 200 mulai. Itu tamla'ul mizan yaumal qiyamah. Siapa orang tengah malam bangun, bertasbih, berzikir, bertahmid, berselawat, maka dia akan besok di hari kiamat ditimbang semua amal berat, amal semua daripada bumi yang padat ini serta langit. Masih banyak, masih berat orang yang suka mengamalkan kalimat Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah. Kemudian yang kelima sifat tersebut di dalam qiyamu ta'ala binafsi, Allah Subhanahu wa taala berdiri dengan sendirinya, tidak ada yang memberikan. Patut mengiktikadkan sifat qiyamu binafsi, mengiktikad bahwa dia menyatakan hajat dan fakirnya kepada Allah artinya, baik senang maupun susah, baik keadaan apapun, kita menghadu di hadapan Allah, kita mengucap di hadapan Allah, kita berbicara di hadapan Allah, mengadu yang sepuas-puasnya kebutuhan kita, baik perkara dunia dan perkara akhirat. Tidak usah pergi ke dukun, ya, cukup kita punya Allah, cukup kita punya senjata tasbih, istighfar, tahmid dan sholawat. Di situ insya Allah taala dengan pengamalan daripada qiyamu binafsi tersebut menyatakan hajatnya kepada Allah, sampaikan ya Allah, malam ini saya minta berikan panjang umur, jauh pahala, mudah rezeki, yang berusaha dapat ya Allah, minta sepuas-puasnya. Allah mendengar. Setelah Allah mendengar, selalu kita berminta kepada Allah. Apalagi mintanya di dalam ujung daripada permintaan, puncaknya permintaan hanya satu. Di mana? Di samping kita doa mengangkat tangan, ya, aminkan begini. Orang berdoa sambil sujud di luar sholat, ini rahasianya, ya. Duduk, suka beres. Kita Allahu Akbar. Doa itu doa di luar sholat sambil sujud, maka Allah dekat dengan kita seperti dekatnya urat nadi yang nempel di leher kita. Kemudian wahdaniyah, artinya esa sifatnya gak bilang dua dan tiga zat, dan sifatnya esa zat, esa apanya, esa perbuatannya, mengintikodkan bahwa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalil innallaha ala kulli syai'in qadir. Pengamalannya banyak-banyak takut kepada Allah. Takut apa? Satu doa.
Para nabi nangis hanya takut kepada Allah. Para aulia banyak nangis karena takut kepada Allah. Nabi Adam nangis 300 tahun takut kepada Allah. Takut apanya? Takut siksanya yang sangat hebat, dahsyat yang sangat luar biasa. Dan siapa yang bisa menyelamatkan siksa Allah? Tidak ada kecuali amal kita masing-masing. Walana amaluna walakum amalukum. Amal bapak buat bapak, amal saya buat bapak saya, amal istri buat istri, amal anak buat anak. Ya Allah, besok di hari kiamat dipertanyakan di hadapan Allah. Pertanggungan jawab istri kita. Aku sambung ba'alimunar, jaga dirimu daripada keluargamu, daripada siksa api neraka jahanam. Kemudian kudrat kawasa Allah ta'ala menjadi sempurna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengakalan sifat kudrat yaitu mesti tawadhu, tiada takabur membesarkan diri kepada Allah. Tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tawadhu ala kasar DP ya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di depan sesama manusia. Tidak boleh sombong. Kehebatan sampai di mana kehebatan manusia? Tidak boleh menyombongkan diri. Ya, nanti di Quran mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam jumara, digiring ke neraka jahanam. Kata malaikat kata Allah di belakang tuh banyak orang-orang barangkali beriman, tanya dulu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, berbondong-bondong masuk neraka jahanam. Ditanya malaikat beritahu Allah. Apa kata malaikat? Kita buka dalam surat Al-Jumat. Begini firman. Alam ya'tikum rusulun minkum. Quran itu Pak. Apakah tidak ada untuk kamu dulu dalam dunia Rasul menyampaikan para ulama, para kiai, para asatidz cara ibadah, cara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak berbuat baik. Ditanya dulu, jawab tuh orang banyak. Oh, walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Ya, dulu ada orang ajak saya ibadah, ajak berbuat baik, ajak ngaji, ajak sedekah, ajak mengerjakan haji ke Baitullah, ngajak untuk berbuat antara sama muslim. Akan tapi saya tidak pernah ajakan itu. Saya terdengar, tapi hati saya tidak bergerak. Kata malaikat, bala walakin haqqat kalimatul azab. Jangan ngomong kan. Gak ada artinya mau bicara. Kata malaikat, masuk kau sekalian beserta orang-orang kafir. Kemudian kami sama-sama mutakabirin, masuk orang-orang kafir beserta orang-orang yang sombong dan takabur, masuk neraka jahanam di yaumul qiyamah. Itu Quran. Gak boleh main-main. Bukan surat Jumat barangkali sama. Silakan. Kemudian sifat iradat yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat daripada Allah, firman Allah, fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala yaitu bagi orang-orang yang ditentukan, maka patut bagi muttaqin bahwa ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala atas tiap-tiap nikmat, yang sobat atas tiap-tiap bahan dunia dan akhirat, dan sobat apabila ada musibah, baik ada musibah sakit, baik kita mendapat kenikmatan daripada Allah, baik sesuatu daripada harus kita sobat. Kata Nabi, jangan banyak-banyak kau marah. Kata Nabi, mengajarkan kepada sahabat, kamu ingin ke surga, jangan banyak-banyak marah. Ya, marah itu kurangin, bahkan hilangkan. Kadang-kadang sifat marah kita tak hilang-hilang. Anak ini berkeluarga, mari memilih orang lain, maka itu sabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
Kemudian sifat ilmu artinya tahu mustahil jahil. Allah tidak boleh. Dalilnya dengan sifat ilmu dari Allah itu syahid alim mengitikadkan orang muslim kepada Allah bahwa segala muktakid akan segala hal dan perbuatannya takut maksiat kepada Allah atas segala perbuatannya. Maksiat bukan hanya ibadat, ada maksiat tangan, ada maksiat kuping, ada maksiat mulut, ada maksiat mata, ada maksiat perut. Kalau dihitung Pak, Masya Allah, setiap hari kita bikin dosa semua. Mari satu-satunya satu saya sampaikan, makanya cuci dengan penyuci yang sangat luar biasa. Istighfar itu permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, hayat artinya hidup kekal sehat mati, dan Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkanlah diri kepada Allah yang hidup, yang tiada mati. Patut mengiktikadkan kita kepada Allah dengan sifat ayat tadi, menyerahkan diri kepada Allah, serahkan diri kepada Allah baik zahir maupun batin. Kalau orang sudah serah diri kepada Allah, insya Allah, ya, insya Allah dijamin oleh Allah hidup maupun mati, sudah tanggung jawab Allah. Ini orang yang pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat sam'un, artinya mendengar Allah mengetahui tulisannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu sami'un alim. Allah sangat maha mendengar baik omongan yang keras maupun yang tidak keras, baik yang bicara dalam hati, ya, baik yang akan terjadi, Allah sudah tahu. Mengiktikadkan sifat tadi, bagi yang berkata takut kepada Allah, berkata yang haram, berkata yang tidak ada artinya, ngomong kalau banyak ngomong tidak ada artinya, kalau tidak berarti, ya, ngomong dari barat atau timur, ya, ngomong dunia penuh tidak ada akhirnya. Tak maksiat masalah perkara dunia penuh, ya. Orang tidak tersentuh hatinya kapan beribadah kepada Allah. Jadi akan pangkat, jabatan, kehidupan, harta tidak ada. Maka omongkanlah, jangan banyak ucapan yang tidak baik, ucapan kalimat sedikit tapi yang bermanfaat. Basarun artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sifat melihat, biarpun kita di dalam batu, biarpun kita dimanapun berada, kalau lihat, ya, makhluk sakit banyak luar biasa, ya, tinggal itu bisa dihitung 2-3 orang, ya, udah para malaikat juga oleh Allah. Mengiktikadkan sifat basar, kita banyak berbuat maksiat, maksiat itu pelihara seluruh anggota kita yang insya Allah ta'ala dengan sifat sampai basar pada malam ini. Tinggal kurang lebih sekitar 8 sifat lagi yang belum saya sampaikan. Insya Allah nanti akan datang kita teruskan sekarang membuat kitab tentang masalah mengenai kemurtadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Qadir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatikan, dan saya bacanya enggak dulu. Ini kitabnya lebih kecil dari sebut gatal, kecil sekali. Sampai saya mata kopi juga sama kecilnya. Akan saya baca tentang sifat-sifat kemurtadan. Kalau ada di diri kita, segera kita buang. Kadang-kadang kita setiap hari sifat kemurtadan. Bismillahirrahmanirrahim.
yujibu ala muslimin hibdu islamihi wa sallu Muhammad yufsiduna yubtiluhu wa yaqta'uhu wa huwa riddatu wa bil'iyadillah wa tasarruf ya hadhihi zaman atasahul bil kalam hatta annahu yakhruju min ba'dihim anfazun tukhrijuhun an islam wa la yarawna dhalika dan fadlan an qawmihi kufran walidhalika salah satu asal ini dikatakan al-waqalu wa kullu kisrin yatasa'am su'ban kasir. Segitu dulu ya artinya besar aja ya. Orang yang disebut murtad, arti murtad itu belum jadi kafir, baru Islamnya rusak. Murtad. Jadi orang yang murtad ada tiga. Satu aksamun, satu intikon, kedua amal, ketiga akwal. Satu intikon, kedua pekerjaan, kedua ucapan, jadi murtad. Apa? Yang bagaimana? Yang pertama, paman awal asyraku billah. Murtad yang pertama, hati kita nih suka sak, suka artinya tanya-tanya, ya. Murtad keyakinan adanya ragu akan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita Pak, baik kalau ada, baik. Itu begitu doang, hati kita belum yakin benar. Hati-hati. Pokoknya, kemudian termasuk awil Quran, ya, termasuk tentang kebenaran Al-Quran. Ya. Quran dari awal sampai akhir berapa ayatnya? 6.666 ayat. Turunnya 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Hurufnya ada 30 dari alif sampai abjadiyah. Wal yaumil akhir, orang jadi murtad karena kurang yakin adanya hari kiamat. Tanya artinya apa? Ya hari kiamat ada. Enggak percaya sih. Padahal dalam iman itu sudah ditentukan. Kita masih kurang yakin. Awil jannah, termasuk adanya surga. Awil nar, atau artinya tentang neraka. Awil sawab, dan tentang adanya pahala. Awil ikram, dan adanya siksa. Awil nahul dzalika mimma huwa hukmun alaih, dan sudah disepakati oleh para ulama tentang adanya surga, adanya neraka, adanya siksa, dan adanya semua pahala ditentukan oleh Allah SWT yang tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Awi ataqada maqad sifati min sifatillahi ta'ala al-wajibatu lillahi ta'ala ijma'an kafir. Wa nasabannahu sifati yujibutan wa anha ijma'an kafir. Ahal muharraman bil ijma' ma'luman binadid darura lima la ya'ma alaihi al-jina wal ibad wa taqdir wa syafatu wal qada. Dan kita tidak percaya, ya, dan kita tidak yakin, ya, tentang adanya tadi surga, tentang adanya neraka, masih bertanya-tanya. Kemudian kita menghalalkan barang-barang termasuk perzinahan, ya, termasuk doroh bin malayah fa'alaih, termasuk iman ala sifat yang sudah disifatkan oleh para ulama di dalam kitab, yang itu dalam Al-Quran. Harum kadalik kalbaik bernikah, termasuk nikah yang dibenarkan, tidak diharamkan oleh kita. Orang gak nikah kan ada, ini mah dia bilang gak nikah juga gak apa-apa, masih banyak begitu mah, ya. Kita bilang begitu, orang jadi urusan seketika.
Auna mawajibin mujma alaihi kadalik as-salatil hamsi dan termasuk sholat lima waktu nggak sholat apa-apa. Ngomong begitu tuh kalau bilang begini, bisa mengerjakan sholat keadaan begini nih, hanya kita dulu nggak bisa ruku, sujud, mudah-mudahan tuh ngomong begitu nggak apa-apa. Emang dia nggak bisa sholat, nggak bisa sujud. Padahal dalam rumah sujud bisa sholat. Saya juga sering kan sholat dulu. Nanti saya terangkan sholat dulu kayak apa. Ya, akhirnya kan nggak sehat selalu Pak. Kalau kita sholat berdiri sih, saya tadi kalau sholat pun nggak bisa duduk tawaruk Pak. Ini duduk kurang sempurna. Jadi duduk itu kayaknya main-main. Padahal sakit itu bilang. Kalau sudah ada penyakit sakit nih, ya, tuh asam urat atau apa, pola-pola kan. Kemudian kita bisa untuk sholat tinggi. Berakabiro, muslimin, baca Fatihah, menaturin amin, baca surat, ya, kuliah, ruku, subhana rabbiyal adzim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masyita min sifat. Allahu akbar. Sujudnya itu lebih rendah daripada ruku. Nih. Kalau Bapak nggak bisa diri jadi paksain. Duduk aja udah. Ya. Nah, cara begini. Allahu akbar. Allahu akbar dikri rahmat. Allahu akbar. Allahu akbar. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dulu. Ruku. Allahu akbar. Syama Allah. Allahu akbar. Sekarang ini juga nggak bisa. Ruku nggak bisa kayak tadi. Ya, sujud kagak bisa, apalagi lebih rendah daripada ruku. Bagaimana sob? Boleh. Nih, isyarat tapi kita ingat isyarat rakaat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Bayangkan di waktu diri, tapi nggak bisa kita diri. Boleh, boleh. Ini juga nggak bisa. Dibatal nggak? Sakit, wajib. Bagaimana? Kalau kita kesana harap kita bayangkan rukuk sujudnya kita tiduran. Kemudian itu nggak bisa karena sudah geger, kita sudah nggak bisa apa-apa. Karena tidak tinggal siap-siap doang. Bungkusan air putih disolatin, habis perkara itu. Sampai situ tentang masalah sholat, saking wajibnya sholat. Pakola. Aw halalun muharram bil ijma' ma'lumat min ad-din bidarurah bima la ya'ma alaihi al-zina waliwat al-aqli wa syarafati wal ghadab. Jangan kita mengambil harta orang lain, jangan yang haram diharamkan, yang halal diharamkan. Halal kali baik pernikahan itu sudah diatur oleh Allah dan Rasul. Ya, jangan campur lagi perempuan sebelum nikah. Ya, daripada nikah, daripada kampung aman kita harus ada urusan itu sampai kita sidang berbulan-bulan. Sahkan menurut hukum syariat Islam namanya surat nikah siri. Siapa yang wajib? Saya suka nikah tanggung jawab, ada potongnya, ya. Kemudian ada saksinya, ada walinya. Kalau 5 kurang itu tidak sah, maka itu diperbolehkan untuk bercampur
Jangan sampai jadi kita campur seperti kumpul kebok tanpa pernikahan haram hukumnya. Kalau seandainya itu kita punya anak di luar pernikahan, itu anak tidak punya hak, punya waris. Tidak boleh. Ya, ya kalau kita kenal yayasan seperti aja. Ya, tahu-tahu udah segini, dia lahir di luar pernikahan dulu. Ya, maka dia lahir kita waris itu boleh. Dia punya hak waris hanya dikasih hadiah. Au haramun halal kadari kalbai manikah. Au naka wujuban mujibran alai kadari masalamatil hamdi. Au sajid minha mazakat masaul wal haji wal wudu. Itu sudah ditentukan mengerjakan haji baitullah. Ya, karena buat apa sih? Ya, orang suka apa namanya? Kepengen haji. Ya, harta sudah banyak. Duit sudah ada, ya harta itu kagak mau ke haji, lantas dia hukuman maka matinya ya mati Nasrani, maka kita kerjakan apalagi sudah kerjakan haji Allah, insya Allah Taala besok di hari kiamat itu Ka'bah Baitullah akan mengajak. Saya baca dalam itu Ka'bah Baitullah. Di hari kiamat seluruh orang sedunia Allah pasang rantai. Itu Ka'bah akan pegang rantai. Setiap orang pergi ke Mekah akan bergelanjutan, akan dibawa mereka ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala, saya sudah pergi ke tanah suci Haramain. Jangan dikotorin. Ya. Jangan dikotorin. Terus kesucian kita, pelihara ibadah kita dengan sebaik-baiknya, dan saya membaca pada sholat ditambah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dan sambil seminggu ini Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Dari mana itu? Dan orang tanya, oh begini, baik, bagus. Kalau Bapak mencium Hajar Aswad, itu ada di tabir penghalang, hordeng. Hordeng itu ada kalimat tadi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Kita cium di Hajar Aswad, luar biasa. Seminggu tidak bisa hilang wanginya di hidup kita. Sealam dunia yang sudah kaji, kapengen yuk Hajar Aswad, licinnya melebihi kaca, wanginya melebihi kasur, dan tidak akan hilang biarpun mandi 1 menit ini tetap masih ada di hidup kita tentang wanginya Hajar Aswad. Begitu daripada kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, namanya Hajar Aswad, batu hitam daripada batunya surganya Allah yang Allah tidak ada punya, dan airnya kita sudah kita mengalami termasuk air yang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala awana mashru'iyyatin majmu'an 'alaiha dzalik aw 'azama 'ala kubri bil mustaqbala aw 'ala fi'li syai'in fi halin mimma dzukira aw tawadda bihi la waswasi wa ankaruhu subhanahu sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu wa risalatu wahidin bil rusuli mutma'in 'ala risalah aw hajjatan qurban mutma'an 'alaihi minal Qur'an. Perhatikan yang diakhiri pasaniyatu al-amal kesujudi kasana. Tadi terangkan termasuk orang yang murtad itu yang berbuat kumpul di masa mendatang atau seketika niat melakukan perkara yang menyebabkan murtad atau daripada bimbang dalam hal tersebut,
namun tidak menyebabkan daripada kufur karena was-was. Apa murtad sama kufur ini? Murtad adalah rusak Islamnya. Kalau kufur dekat kekafiran, tinggal dikit lagi. Murtad bahwa menjadi kafir, rusak Islamnya. Kalau kufur sudah termasuk dekat kepada kekafiran. Perhatikan. Aw kariha subhanahu sayyidina Ahmad radhiyallahu anhu aw isyarat wahidin narusuli mutba'an ala isyarati aw hajatan aw harfan mutba'an alaiha minal Qur'an aw zada harfan fihi mutba'an ala mu'taqidan annahu minhu aw kadar rasulullah aw naqara aw sabara asmahu bi qasdihi tahkirin. Yang kedua menjadi orang murtad. Yang kedua al-af'al termasuk perbuatan. Yang kayak apa? Seperti sujud kepada makhluk, sujud kepada pohon, sujud kepada batu, sujud kepada manusia, hormat melebihi daripada melebihi ibadah kepada Allah. Jadi itu kita menyembah atau teko, menyembah daripada batu, menyembah daripada pohon, itu sudah dengan kekufuran. Nanti ada bagaimana caranya. Kufur ada dua macam. Ada kufur bisa diobati, ada kufur yang tidak bisa diobati. Bagaimana yang bisa diobati? Panjang ceritanya. Hadisnya juga terangkan banyak. Yang waktu Isya sudah memanggil kita untuk mengerjakan sembahyang bersama-sama Isya. Mudah-mudahan penjelasan tadi saya akan menyampaikan nanti. Yang ketiga, yaitu yang kedua tentang apal sujudi asinam wasabsi wal makhluk akhir, termasuk daripada ialah yang kedua termasuk murtad, perbuatan seperti sujud pada berhala, sujud pada matahari, sujud pada makhluk dan sebagainya. Ini mendekati kekufuran. Nanti bakal diterangkan di masa yang akan datang tentang kitab Taufik yang diterangkan pada malam ini. Mudah-mudahan dapat. Mari kita sama-sama doa. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma qad ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nasruhu bi hadrati qulubina qulati ba'd wahda ala rabbana sallallahu alaihi wa sallam ta'ala illa biha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.